Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral mu'minin, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal yang pertama dan paling pertama, sang khotib wasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang tidak hanya terucap oleh lisan, akan tapi ketakwaan yang kita tunjukkan kepada Rabbul Alamin dengan penuh keyakinan, cinta dan penuh pengharapan, penuh kekhawatiran, yang mana itu dibuktikan dengan keyakinan kita, lisan kita dan seluruh anggota badan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, sosok manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau dan orang-orang yang senantiasa mencintai sunnah-sunnahnya
dengan mengikuti petunjuknya sebagai pedoman hidupnya sampai ajal menjemputnya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salah satu ibadah penting yang menjadi sayap kehidupan seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkait tentang syukur tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Sesungguhnya hal tersebut adalah tanda kebesaran Allah. Yang hanya mampu mengambil pelajarannya adalah orang yang sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hamba Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupannya, maka ia tidak terlepas dalam dua sayap. Sayap yang pertama adalah sayap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayap yang kedua adalah sayap sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, maka ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambahkan nikmat. Kemudian ketika datang ujian-ujian Allah, datang hal yang tidak ia sukai, datang sesuatu yang ia benci secara fitrahnya sebagai manusia, maka ia bersabar. Maka itu adalah kunci diangkat sebuah ujian dan musibah. Oleh karena itu Rasulullah SAW katakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li hadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan, dan sungguh menyenangkan perkara orang yang beriman. Sesungguhnya semua perkara orang beriman adalah semuanya hal-hal yang baik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairal lah. Apabila ia diberikan kenikmatan, ia lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairal lah. Dan apabila ia ditimpa musibah, sesuatu yang tidak ia sukai, kemudian ia bersabar atas ketentuan Allah dan meyakini ketentuan Allah adalah yang terbaik bagi dirinya, maka itu adalah pilihan yang paling baik bagi dirinya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait tentang syukur ketika mendapatkan nikmat, terkait tentang sabar ketika mendapatkan musibah, adalah sebuah pilihan yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan musibah, maka ia harus bersabar. Tatkala ia diberikan nikmat, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita, ternyata seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu susah untuk bersyukur ketika diberikan nikmat, tapi sering ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia diberikan musibah, ketika diberikan cobaan, maka seringkali ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika ia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya, diberikan pangkat yang lebih, status sosial yang bagus di masyarakat, ketampanan, keluarga yang baik, maka ia seringkali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalilun min ibadiyas syakur." Dan sungguh sedikit sekali hambaku ketika aku berikan nikmat, ia mampu mensyukuri nikmat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan di dalam Al-Qur'an, tatkala iblis la'anahullah diusir dari surganya, kemudian ia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, "Aku akan sesatkan mereka, aku akan berikan mereka cobaan dan ujian di samping kanan mereka, samping kiri mereka, depan, belakang, atas dan bawah." Kemudian di akhir ayat iblis mengatakan, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan demi Allah ya Rabb, engkau tidak akan mendapati hamba-hambamu kebanyakan mereka bersyukur kepadamu.
Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, ayat-ayat di atas merupakan isyarat bahwasanya hamba Allah Subhanahu wa taala tatkala ia diberikan musibah ia sering ingat kepada Allah. Namun tatkala ia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ia sering amnesia siapakah pemberi nikmat tersebut, yaitu Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu orang-orang musyrikin tatkala mereka diberikan kenikmatan, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah patung-patung dan berhala di samping Ka'bah. Namun tatkala mereka berlayar, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan badai yang sangat dahsyat, mereka khawatir akan keselamatan nyawa mereka. Kata Allah apa? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Ain anjana min hadhihi dan anjaitana min hadhihi. Ya Allah, apabila Engkau selamatkan kami dari musibah ini, maka pasti kami akan menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Allah kabulkan permintaan mereka. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, ternyata mereka kembali kepada kesyirikan. Ketika Allah berikan mereka kenikmatan keselamatan, kenikmatan nyawa, kemudian mereka lupa siapa pemberi kehidupan bagi mereka, kemudian mereka berbuat syirik. Begitu juga orang-orang munafik, tatkala mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, lain atana min fadlihi lanasaddaqan. Apabila Engkau berikan aku ya Allah, aku akan gemar bersedekah. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang menjadi angan-angan dia dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiba-tiba mereka amnesia siapa yang memberikan nikmat kepada mereka. Maka mereka menyangka bahwasanya pemberian itu adalah atas kerja keras mereka, atas usaha mereka, atas kecerdasan dia, atas circle dia orang-orang kaya. Ya lupa bahwasanya pemberi kenikmatan tersebut itu Allah Rabbul Alamin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aqabahum nifaqan. Maka tatkala diluaskan rezekinya, ya kemudian pelit, lupa terhadap janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman bagi mereka, kemunafikan di hati mereka sampai hari kiamat kelak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala mendapat seorang berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hamba-Mu yang sedikit. Maka Umar pun menanyakan, siapakah ini? Kemudian dia membacakan firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang maksud sedikit ini adalah hamba-hamba sedikit yang pandai bersyukur terhadap semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersyukur kepada Allah adalah kewajiban kita atas segala nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, zahiratan wa batinah, baik nampak ataupun tidak nampak, baik kecil ataupun besar. Maka kita selaku hambanya wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat tersebut bertambah. Allah Subhanahu wa taala berikan ketambahan untuk nikmat tersebut. Oleh karena itu hari ini Allah Subhanahu wa taala muliakan bersyukur kepada Allah yang pertama bil qalb, yaitu dengan hati, meyakini bahwasanya semua nikmat-nikmat tersebut asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha keras kita, bukan karena kecerdasan kita. Semua itu adalah wasilah dan perantara. Namun yang memberikan kebijakan, memberikan hasil final itu Allah Rabbul Alamin. Maka apa yang kita capai sampai sekarang ini semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah Qarun yang merupakan seorang memiliki harta yang sangat banyak. Inna Qaruna, sesungguhnya Qarun dahulu adalah termasuk pengikutnya Musa alaihissalam, fabagha alaih. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang melimpah, ia lupa terhadap pemberi nikmat Rabbul Alamin, maka ia berbuat kezaliman dan semena-mena. Kemudian dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan nikmat semua ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dari usaha kerasku dan kecerdasanku.
ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, yang mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala akan tetapi mengingkari siapakah yang memberi nikmat-nikmat tersebut kepada dirinya. Fa khasafnahu wa bidari, maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun beserta seluruh kekayaannya ditelan oleh bumi. Maka wajiban seorang muslim tatkala ia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala mensyukuri, meyakini bahwasanya nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang kita lakukan adalah wasilah-wasilah dan perantara yang kita lakukan semaksimal mungkin sebagai bentuk ikhtiar untuk menjemput rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara tafsir innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberikan karena kemampuanku. Di antara para ulama mengatakan bahwasanya tafsirnya adalah waktu itu Qarun meyakini saya mendapatkan rezeki ini karena saya berhak mendapatkannya. Ini tidak boleh. Siapakah kita sampai-sampai kita mengatakan kita berhak untuk mendapatkannya? Apakah andil kita terhadap agama ini? Apakah andil kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan lancangnya, saya berhak karena telah melakukan ini? Maka di Allah Subhanahu wa taala muliakan, keyakinan ini akan menyebabkan seseorang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa saya lebih miskin daripada si fulan tetangga saya, padahal saya usahanya lebih keras. Saya dahulu sekelas sama si fulan, saya lebih cerdas daripada si fulan. Bahkan si fulan dahulu itu tinggal kelas. Bahkan si fulan dahulu pernah merugi, ditipu banyak orang. Akan tapi kenapa sekarang saya sudah rajin ibadah, akan tetapi ekonomi saya tidak lebih baik dari tetangga saya? Maka ini sebuah hal yang dicela oleh syariat. Apakah andil kita terhadap kerajaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memaksa kehendak Allah Subhanahu wa taala? Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka ini bentuk dari tasakhut, tidak ridho terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, setiap yang Allah Subhanahu wa taala bagikan rezeki untuk kita, itulah yang terbaik karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling baik untuk kita. Maka wajib kita syukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka di antara tafsir hal tersebut, ya, tafsir perkataan Qarun, ya, seseorang, ya, tidak boleh melakukan perkataan-perkataan tercela terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tidak mendapatkan ini padahal saya sudah melakukan ini, sedangkan tetangga saya usahanya kurang, dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk tidak syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang kedua, syukur seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Rabbul Alamin, yaitu dengan lisannya. Maka seringkali khotib ketika maju yang memulai khutbahnya innal hamdalillah. Begitu juga kajian-kajian yang mulia, seringkali para penceramah memulai dengan sebutan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ketika kita selesai makan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani. Tatkala kita memakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb. Tatkala kita bercermin kita mengucapkan alhamdulillah. Dan banyak sekali doa-doa ketika kita diberikan nikmat, kita memuji dan menyandarkan hal tersebut kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu juga hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, Nabiullah, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, aku telah pilih kamu sebagai rasul dan engkau menjadi orang yang aku ajak bicara. Fakhudh ma ataituk, maka ambillah yang aku berikan kepadamu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kun minasyakirin, dan jadilah engkau hamba yang pandai bersyukur. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang ketiga, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan al-jawarih, anggota badan kita, yaitu dengan
mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukur seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika ia diberikan nikmat sedangkan ia memiliki sebab-sebab untuk kemaksiatan, sebab-sebab untuk maksiat, kemudian ia alihkan dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melihat pengorbanan dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah kenikmatan tersebut. Maka hilangnya kenikmatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tatkala ia diberikan nikmat adalah karena ia kufur nikmat kepada Allah. Oh, ketika ia diberikan harta, ternyata ia gunakan pada kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cabut keberkahan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ibadallah, pada khutbah kedua yang singkat ini khatib ingin menyampaikan bagaimana cara seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala agar mudah ia mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu, tatkala ia diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dubura kulli salat, setiap akhir salat ia berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, selalu mensyukuri nikmatmu, dan selalu bisa beribadah dengan baik. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, tidaklah kita bisa mampu untuk sholat Jumat siang pada hari ini bukan karena kendaraan kita, bukan karena tenaga kita, akan tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tatkala kita seringkali sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sering membaca surat Al-Fatihah. Di antara doa kita yang terakhir itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kita beribadah ya Allah, kepada Engkaulah kami meminta tolong. Karena hakikatnya ibadah seorang hamba tidak akan tercapai dan tidak akan sempurna kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang dibantu oleh Allah dalam beribadah, orang yang disempurnakan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menolong orang-orang yang ia cintai. Allah hanya menolong orang-orang yang mana ia sering meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda alaihi salatu wasalam, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu ala khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hambanya, maka ia akan disibukkan pada perkara-perkara baik dan ibadah. Maka perbanyaklah doa, karena sejatinya suksesnya kita dalam beribadah, suksesnya kita dalam mensyukuri nikmat bukan karena kekuatan kita, akan tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa taala yang meringankan lisan kita dan anggota tubuh kita untuk mensyukuri setiap detail nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah lihatlah orang-orang yang di bawah kita, lihatlah orang-orang yang tidak memiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Terkait nikmat-nikmat Allah, maka lihatlah orang-orang yang di bawah kita, jangan lihat orang-orang yang di atas kita. Maka sesungguhnya ketika seorang seringkali melihat orang di atas dia, maka seringkali ia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah.
apa yang ada nikmat pada diri kita, maka sejatinya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan suri teladan kita yang terbaik, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, teladan yang luar biasa, mencontohkan umatnya bagaimana bersyukur yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau alaihi salatu wasallam telah diampuni dosanya masa lampau dan masa yang akan datang, ia masih sering sholat sampai retak kakinya, sampai kulit-kulit kakinya terkelupas retak. Kemudian dikatakan, wahai Rasul, sesungguhnya telah diampuni dosa-dosamu, kenapa engkau masih sering kali sholat? Maka kata alaihi salatu wassalam, awala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Rabbul Alamin? Maka lihatlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan dia umat pengikut yang luar biasa banyak, akan tapi ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat-nikmat yang luar biasa, sehingga setiap kali kita menyebut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selalu mendoakannya, maka itu adalah berkah dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang ketika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada dirinya keberkahan pada hartanya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah yang sederhana. Tatkala seorang mengangkat tangannya ke atas, maka ia akan menyentuh atap rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mudah bagi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk meminta kepada sahabat-sahabatnya atau agar menerima dari sahabatnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang mulia, maka ia sering membagi apa yang ia miliki sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada salah seorang orang Badui, orang yang tidak memiliki faham agama, ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih hatta nafida ma indah, sampai habis apa yang ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala didatangi Umar radhiyallahu taala anhu, wa kana yanamu 'alal hasir, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas pelepah kurma sehingga ada bekas di belakang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun menangis. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi, sesungguhnya Al-Kisra wa Rum, raja-raja Persia dan Romawi, mereka tidur di atas dipan-dipan yang mewah. Bukankah engkau sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, engkau lebih berhak untuk mendapatkan kenikmatan tersebut dibandingkan mereka? Maka lihat rasa syukur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia katakan kepada Umar, afi syakin anta ya ibnal Khattab, afi syakin anta ya ibnal Khattab, apakah engkau ragu-ragu terhadap agama yang benar ini? Apakah engkau ragu-ragu terhadap agama ini, wahai Ibnul Khattab, yaitu Umar radhiyallahu taala anhu? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama hadhihi thayyibat ujilat lahum fil hayatid dunya, maka ketahuilah kenikmatan-kenikmatan dunia ini Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk mereka di kehidupan dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah berikan ia kenikmatan, pengikut yang banyak, dibukakan kota Mekah, ajaran mulai tersebar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin mengingat Rabbul Alamin, semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sholat dan tidak macam-macam, tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat bagi dirinya. Maka lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tatkala beliau sholat, Aisyah radhiyallahu anha harus menyilangkan kakinya karena kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu anha. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, semoga kita bisa mencontoh rasa syukur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala dawamkan, teruskan nikmat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat tersebut bagi kita. Maka orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia sering mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar ia tidak kufur nikmat, agar ia selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya orang yang kembali di jalan hijrah Allah Subhanahu wa taala
karena ia tidak sering mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ini yang bisa khotib sampaikan pada khutbah singkat kali ini. Semoga apa yang khotib sampaikan pada khutbah singkat kali ini bermanfaat bagi diri khotib dan kepada para jamaah sekalian, dan semoga berdiam dirinya kita di masjid yang mulia ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, semoga kelak menjadi sebab yang paling utama kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kuburan kita sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fayaqadiyal hajat. Allahumma la tadhar dhanban illa ghafartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridun illa syafaitahu ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadhihi al-baldah baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadhil a'mal salihah wa jariyah lana ba'da mamatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbaru. Thumma aqimis shalah.